Oke, hari ini kita akan membahas tentang perhitungan pekerjaan balok beton. Jadi, perhitungan pekerjaan balok beton pada bangunan rumah tinggal sederhana itu sering disebut dengan pekerjaan ring balok. Jadi, pekerjaan ring balok. Apa sih sebenarnya fungsi daripada pekerjaan ring balok? Kita lihat di sini. Jadi, pekerjaan balok beton atau ring balok pada bangunan rumah tinggal sederhana itu berfungsi sebagai pengaku dinding, di mana pada bagian bawah dari dinding adalah slope, bagian tengahnya atau vertikalnya itu adalah kolom, dan bagian atasnya adalah balok ring. Umumnya pada bangunan rumah tinggal sederhana, luasan dinding maksimal diizinkan itu adalah 12 meter persegi. Harus dibuatkan pengaku vertikal. Begitu juga pada bagian yang lebih atasnya seperti layar atap harus ditempatkan pengaku berupa balok ring. Jadi tetap dikunci dinding itu, bagian bawahnya adalah slope, bagian tengahnya itu adalah yang vertikal adalah kolom, yang bagian atasnya adalah ring balok. Begitu juga di layar atap, bagian bawah itu adalah balok ringnya, bagian tengahnya adalah kolom, bagian atasnya juga balok ring, sehingga dikaku untuk dinding itu sebenarnya supaya tidak bergerak atau lepas. Nah, kita lihat rumusannya. Rumusannya hampir sama dengan ini. Jadi untuk perhitungan volume betonnya adalah luas penampang dikalikan dengan panjang. Jadi luas penampangnya adalah sisi atas dikalikan tegaknya, kemudian dikalikan panjang. Jadi di mana mendapatkan luas penampang, di mana mendapatkan panjang. Jadi luas penampang itu kita dapatkan di gambar detailnya, kalau panjangnya kita dapat di gambar denah rencananya. Denah rencana ataupun denah itu bisa kita pakai. Kemudian untuk rumus perhitungan penulangan, jadi berat tulangan itu adalah panjang tulangan. Panjang tulangan ini, panjang tulangan total itu satuannya meter. Berat tulangan adalah berat tulangan per meter, kilogram per meter, sehingga meter-meternya hilang menjadi kilogram. Nah, berat tulangan per meter panjang itu biasanya ada tabelnya. Untuk diameter 8 sekian beratnya, meter 10, 12 dan seterusnya. Itu ada tabelnya. Nah, rumus perhitungan untuk backcastingnya. Rumusan perhitungan backcastingnya adalah panjangnya dikalikan dengan lebar sisi di jumlah sisi yang diisi backcasting. Jadi kalau jumlah sisi yang diisi backcasting untuk ring balok itu ada 2 sisi samping-sampingnya. Kemudian untuk lebar sisinya itu adalah lebar tegak sampingnya itu. Panjangnya adalah panjang keseluruhan. Nah, contoh perhitungannya untuk balok ring. Misalkan balok ring 30 meter, dimensi balok ring seperti gambar ini. Kemudian volumenya adalah pada gambar itu menunjukkan lebar atasnya adalah atau B-nya adalah 15 cm, H-nya adalah 20. Jadi luas penampangnya adalah 0,15 dikali 0,2. Nah, panjangnya 30, maka perhitungan betonnya adalah volume beton luas penampang dikali dengan panjang. Nah, luas penampang dikali panjang, luas penampangnya adalah 0,15 dikali 0,2 dikali 30 meter panjangnya, sehingga 0,9 meter kubik. Kemudian backcastingnya itu kita adalah jumlah sisi yang diisi backcasting dikali lebar backcasting dikali panjang backcasting. Jumlah sisi yang diisi backcasting itu adalah 2 pada H-nya 0,2 nya. Kemudian tinggi atau lebar backcastingnya adalah 0,2, kemudian panjangnya adalah 30, sehingga 2 sisinya kali lebar sisinya adalah 0,2 dikali panjangnya 30, sehingga dia 12 meter persegi. Kemudian bagaimana cara menghitung volume pembesiannya? Jadi penghitung volume pembesiannya dengan tanpa menggunakan tabel dan dengan menggunakan tabel. Jadi tanpa menggunakan tabel bisa dilakukan seperti ini. Jadi jumlah pada gambar kita sudah dapat tulangannya adalah 4, 2 di atas diameter 10, 2 di bawah diameter 10. Jadi ada 4 tulangan pokoknya diameter 10. Kemudian begelnya diameter 8 jarak 15 cm. Sehingga kita hitung dulu jumlah begelnya untuk mendapatkan besi begel berapa sih panjang besi begelnya. Jadi jumlah begel atau sengkangnya adalah panjang keseluruhan ring baloknya dibagi dengan jarak begel ditambah 1.
Nah, kalau panjangnya misalkan 30, jarak begalnya 0,15, maka ditambah 1 maka butuh 201 buah begel, jumlah begelnya. Nah, untuk menentukan panjang satu buah begel, berapa sih panjang satu buah begel atau sengkangnya, itu adalah rumusannya adalah keliling slup atau keliling ring balok dikurangi selimut beton. Ini maaf, ini bukan slup tapi ring balok. Keliling ring balok dikurangi selimut beton ditambah kait. Nah, sebenarnya kelilingnya adalah 0,15 plus 0,2 dikali 2 sisi. Jadi sisi atas sisi tegak, sisi horizontalnya ada 2, sisi vertikalnya ada 2, sehingga dikalikan 2. Nah, selimut betonnya 0,025 dikali 8. Sebenarnya di sini 8 karena di sudut-sudutnya ada 22, sehingga 2 kali 4 sama 8. Nah, sini ada 8. Sehingga ditambah 0,05 kali 2 terkaitnya, sehingga sebenarnya di sini adalah 0,6 meter. Maka berapa sih sebenarnya panjang volume besinya atau berat besinya? Jadi berat besi pokok, kita lihat pembesian pokoknya itu adalah jumlahnya adalah 4, panjangnya 30 dikali berat per kilogram per meter besinya, kilogram per meter besinya. Jadi untuk besi diameter 10 beratnya adalah 0,6165, sehingga meter-meternya hilang menjadi 73,98 kg. Kemudian untuk begelnya itu beratnya adalah jumlah begel dikali panjang satu buah begel dikali berat besi per meternya. Jumlah begelnya adalah 201 kali 0,7 tadi, karena salah perhitungan harusnya 0,6 dikali 0,395 kg per meternya, hasilnya adalah 55577 kg. Sehingga berat pembesiannya untuk contoh ini adalah 129,557 kg untuk total pembesiannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita praktek menggunakan gambar kerja dan form perhitungan berikut ini. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu adalah pada denah. Jadi pada denah kita lihat bentuknya, jadi hampir semua di atas tembok ini ada ring balok. Nah, kemudian kalau ada ring balok kita lihat pada potongannya, benar nggak di atas tembok ini semua ada ring balok? Jadi pada potongan, jadi yang potongan AA nya ini semua ada ring balok. Kemudian potongan BB nya juga ada ring balok. Jadi pada teras ini tidak ada ring balok, pada ini namanya pagarnya ada ring balok juga. Kemudian pada sisi yang sininya ternyata di atas ring balok yang sejajar dengan tembok itu ada ring balok peninggian tembok lagi. Nah, ini di sini ada double ring baloknya. Sehingga kalau kita terjemahkan dengan gambar 3D, nah ini adalah 3 dimensi untuk hubungan slope, kolom, dan balok ring. Jadi 3 dimensi slope dan kolom balok ring. Jadi sudah saya terjemahkan dari bentuknya ini untuk balok ringnya sendiri. Jadi kalau kita lihat dari 3 dimensinya, posisi balok ring adalah di sini 1, 2. Berarti pada bagian ini ada 1, ini ada 2. Ini 1, ini 2, bagian sejajar yang ininya 1, di bawahnya lagi 1, jadi 2. Di sini juga ada 2, 1, 2 yang tergantung, kemudian di sini 1. Sehingga pada bagian depan ini, di sini ada 1 balok ring, di sini juga ada 1 balok ring, di sini ada 2 balok ring, di sini ada 2 balok ring. Sehingga nanti kita bisa hitung panjang keseluruhannya. Nah, untuk platnya nanti ini ada plat bayangan atap platnya sampai di sini platnya. Nah, kita lihat nanti di 3 dimensinya. Yang perlu kita hitung sekarang adalah panjang daripada balok ringnya. Nah, jadi berdasarkan 3 dimensi ini kita bisa lihat berapa sih panjangnya. Nah, jadi yang terpenting bagi saya adalah kalian bisa memahami posisi balok ringnya nih. Jadi posisi balok ringnya. Jadi balok ringnya di sini sepanjang ini ada, sepanjang ini juga ada, sepanjang ini juga ada. Kemudian pada di atas tembok itu juga ada balok ring. Nah, di sini di atas tembok ada balok ring double, bawahnya juga ada balok ring. Di sini melayang dia.
karena dia sebagai pengunci daripada tembok, pengaku tembok. Di bawahnya adalah sebagai pemegang antara plat. Yang rongga ini nanti dikasih dinding. Nah, ini sebagai pemegang daripada tumpuannya ada di dinding yang di sini. Kemudian ini untuk pengaku daripada dinding ini bawahnya. Ini sebagai hiasan nanti. Ini sebagai dinding nanti. Nah, jadi posisinya seperti ini. Nah, kalau yang diagonal ini dia sebagai pengaku dinding yang diagonal, yang miring sini, yang sini. Balok ring yang di belakang ini sebagai pengaku dinding yang bagian luar. Nah, sehingga inilah posisi balok ringnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke perhitungan volume pekerjaan. Nah, untuk perhitungan lebih mudahnya kita dapat menggunakan warna di sini. Jadi warna merah, misalkan saya untuk yang double, ring balok double ini. Biar gampang, nih ring baloknya double, kemudian saya kasih warna biru untuk ring balok tunggal, atau yang satu ring baloknya tidak double. Nah, ini. Jadi yang satu saya kasih tanda dulu. Ini yang satu ring baloknya. Nah, kemudian ini satu ring baloknya sampai sini. Kemudian yang double, yang merah lagi. Ini double. Ini atas bawah sampai di sini dia. Sorry, saya kasih kode di sini dulu. Ini atas bawah. Ini atas bawah. Kemudian ini satu ring biru. Nah, ini terjemahnya dari sini. Nah, begini. Jadi yang double ini satu, yang sebelah merah ini adalah yang satu diagonal satu datar, satu diagonal satu datar. Nah, kita akan hitung sekarang panjang horizontal, panjang vertikalnya, tetapi perhatikan terlebih dahulu 3D-nya. Jadi yang ini yang biru untuk menunjukkan dia ada satu ring baloknya, tidak ada tingkatannya, dia ini di atas satu, di bawah satu. Nah, contohnya ini yang merah itu adalah saya kasih warna merah sini. Ini merah, saya kasih color warnanya merah biar kalian sedikit ini color binding. Yang merah tadi itu adalah yang ini. Nah, ini. Nah, ini yang merah maksud saya adalah double. Ada sorry, ikut ya ini, nggak apa-apa kolomnya ikut. Nah, ini yang maksud saya double. Ini yang double, sorry. Kemudian ini yang double, sorry, karena ini dia jadi satu, sorry. Nah, nggak boleh. Itu yang double, atas bawah ada maksud saya. Sisanya ada satu. Nah, ini atas bawahnya ada, atas bawah ada, atas bawah ada. Ini juga atas bawahnya ada, atas. Ini atasnya, bawahnya yang bagian sini. Satu, dua di sini, yang sini satu, sehingga kita bisa hitung nanti. Kita copy. Kalau kalian sudah terjemahkan seperti ini, boleh nih kalian copy, screenshot, ditempatkan di sini bagian bawahnya bisa. Ini adalah proses kemampuan dalam membaca gambar. Ini kemampuan kita membaca gambar. Jadi kalau kalian sudah bisa menerjemahkan ini, nanti di lapangan tidak akan salah untuk menempatkan konstruksinya, baik itu menghitung volumenya juga tidak akan salah. Nah, itu sehingga nanti kita hitung panjang horizontalnya. Oke, kita hitung panjang horizontal. Kita sudah kasih tanda tadi dia. Panjang horizontal dulu kita hitung dulu semua satu-satu. Nanti kita hitung yang bagian atasnya ulang. Berarti horizontalnya 6, 1,5, 3. Ini kita hitung satu dulu, nanti kita atau kita hitung double bisa juga. Tapi yang miring yang tidak bisa kita hitung double. Berarti kita hitung double dulu yang bawah atas nih, 6, 6. Berarti sini adalah 6 plus 6.
Nanti kita tinggal tambah yang diagonalnya saja. Kemudian 1/2 3, kemudian 1,5 plus 3. Nah ini langsung double, yang merah ini langsung double, berarti ini adalah 6 kali 2 6 juga, 6 plus 6. Kemudian yang bagian berikutnya itu adalah di sini juga 1, berarti 6. Nah kemudian yang vertikalnya, yang vertikal sama dengan ini kita hitung, 1, berarti 3 6 6 6. Nah, karena ini adalah diagonal 1, kita hitung diagonalnya nanti, berarti 6 6 6, 6 nya ada 3, 6 plus 6 plus 6 plus lagi 1, itu adalah ini 1,8. Kemudian panjang diagonal sama dengan kita ukur di sini. Kita gunakan tape pemeteran ini, kita unjuk ini 5,345. Jadi dia ada panjangnya 5,345 plus 5,345. Nah, sehingga kita sudah dapatkan panjang keseluruhan bagian dalamnya di luar daripada ring pagar. Nah, kita hitung juga pagar itu. Pagar panjangnya kita jadikan 1 aja dia langsung. Jadi pagar itu di sini adalah 237, di sini 237, di sini 3. Karena di sini adalah carport tempat masuk, tidak ada ring baloknya, sehingga yang ada adalah 2,37 plus 2,37 plus 3. Sehingga inilah panjangnya. Nanti kita dapat panjang total. Nah, kita lihat dulu panjang masing-masing. Nah, ini panjang masing-masingnya adalah saya copy aja. 3,4, 19, 10,69. Nah ini, jadi panjang totalnya adalah sama dengan, saya jumlahkan langsung saja. Panjang totalnya adalah 72,73 meter. Nah ini panjang totalnya. Nah kemudian volumenya adalah sama dengan luas penampang kali panjang. Nah ini volumenya di sini sama dengan 0,15 luas penampangnya meter kali 0,2 meter luas penampang ini kali panjangnya adalah 72,73 meter, sehingga volumenya adalah 0,15 kali 0,2 dikali 72,73 di volumenya lah. Ini volume untuk ring baloknya per kubik. Kemudian volume beton. Kemudian backcastingnya. Nah, volume backcastingnya, jadi volumenya sama dengan jumlah sisi dikali lebar sisi dikali panjang. Nah, jumlah sisi yang diisi backcasting di sini adalah 2 samping-samping. Lebar sisinya adalah 2 buah kali 0,2 meter kali 72,73 meter. Sehingga di sini volumenya adalah 0,2 dikali 0,2 dikali 72,73. Ini adalah meter sih. Jadi
volume betonnya adalah 2,18 meter kubik. Ini kita 23 angka di belakang koma bisa sama. Kemudian luas penambangannya 29,092 meter persegi. Nah, untuk perhitungan besinya kita gunakan form perhitungan besi. Nah, ini untuk perhitungan ring baloknya. Kita lanjut sekarang untuk perhitungan pembesian yang tidak selevel. Dia ada 5 bawahnya ini 1 meter, lain yang ini aja yang ini juga tidak satu level, 5. Jadi 5 nya ada 3, 6 nya juga, 6 nya ada 4. Jadi yang panjang 5 ada 1 2 3, yang panjang 6 ada 1 2 3 4 atas bawah. Jadi ini atas bawah 6, di sini juga atas bawah 6 sama. Oh, yang bawahnya tidak sama. Kita lihat dulu di sini. Jadi yang panjang 6 1 2 3, yang di sini tidak sama. Jadi 3 dia bawahnya. Jadi yang 6 itu hanya 3 ini aja. Berarti sebenarnya kita buatnya yang 6 jumlahnya 3. Jadi 6 itu sama dengan 3. Di sini 3 buah. Yang 5-nya adalah sama dengan 5-nya. Kita lihat di sini yang 5 1 2 3 juga. Yang 5 ada 3 buah juga. Di sini 3 buah. Biar kita tahu berapa banyak kita motong besi. Kemudian yang 3 1, ini kan 1 2 3 4 5. Yang 3, yang potongan 3-nya, potongan 3 meter sama dengan kita butuhnya adalah 5 buah. 1 2 3 4 5 ada 5. Kemudian yang potongan diagonalnya ada 2, kita buat. Jadi 5,345 sama dengan kita buatnya adalah 2 buah. Kemudian lagi 1 yang 1,5 kita buatnya 1 buah. Nah, kemudian yang 1,8 kita buatnya 1 buah juga. Nah, yang 1,5 1,8 itu yang ini. Jadi ini 1,8, ini 1,5. Atau yang di bagian sini 1,5 1,8. Sehingga total kita buat potongan besi untuk balok itu adalah 1 2 3 4 5 6. Ada 6 balok ini yang nanti kita akan buat. Saya akan contohkan satu yang 6. Berarti yang 6 itu di sini panjangnya sama seperti slope tadi, dikurangi selimut beton pada pinggir-pinggirnya. Jadi adalah 595 cm. Kemudian ininya adalah 5, pednya 5, sehingga panjangnya adalah itu. Kemudian nah, kenapa pembesiannya dikurangi 5 cm? Kalian harus peka terhadap gambar kerja. Kenapa saya bilang harus peka terhadap gambar kerja? Perhatikan 6 meter ini diambil dari luar, sehingga dia harus dikurangi selimut beton. Jadi selimut beton biasanya dibulatkan 33 cm. Nah, begini. Jadi besi itu mulai dari sini. Nah, dari sini mulai besinya. Nah, kalau di perhitungan itu biasanya dipotongnya 5 cm kedua sisinya. Nah, ini adalah kenapa dia dikurangi 5 cm. Nah, kalau hitungannya dimulai dari as, tidak dikurangi 5 cm tetapi ditambahkan. Kenapa harus ditambahkan baru dikurangi 5 cm? Kalau saya ambil dari pinggir-pinggir, ini sebenarnya ukurannya adalah 8,75. Kalau dikurangi 5 cm berarti dia adalah 1,825. 1,825 harus ditambahkan dia lagi 2,5 cm. Tambahkan lagi 2,5 cm. Begitu juga di sini. Tuh. Jadi tidak semua harus dikurangi
5 cm. Kalau ukurannya dimulai dari as ke as itu harus ditambahkan, tetapi kalau dimulai dari pinggir ke pinggir itu harus dikurangi selimut beton itu. Saya harap dapat dipahami kenapa ada pengurangan pada 6 meter ini dan kenapa yang lain bisa jadi ditambahkan untuk penulangannya. Nah, demikian saya harap dipahami. Ukuran ininya adalah 15-20, jadi potong selimut, jadi ukurannya adalah begalnya 10-15. Nah, jadi ini adalah tipe 1, misalkan tipe 1 panjang 6 meter, tipe 1 panjang 6 meter. Jadi tipe 1 panjang 6 meter, tandanya di sini adalah TP nya, tulangan pokoknya ini adalah begel. Jadi TP nya tulang pokok, misalkan TP tulangan pokoknya, jumlah batangnya kalau kita lihat di denah rencananya itu mana dia, begelnya sama 4 juga, 2, 3, 4, ada 4. Jadi jumlah tulangannya adalah 4, jumlah batangnya 4, diameternya 10. Jadi diameter 10, 2 di atas 2 di bawah sehingga 4, diameternya diameter 10. Nah, kemudian panjang batangnya di sini adalah satu buahnya 595 kita jadikan meter ditambah 0,05 tambah 0,05. Jadi 5,95 ini adalah panjangnya, ini 5 ini adalah begelnya, 5 begelnya dalam satuan senti, kita rubah ke satuan meter jadi panjang sekian, panjang batangnya. Nah, dia diameter 10, saya rubah dari meternya sini, mungkin ini 12, mungkin ini 13. Nah, jadi diameter 10 saya kalikan di sini. Nah, ini saya kalikan jumlah batangnya. Jadi saya butuhnya adalah 24,2 meter panjang totalnya untuk yang diameter 6, nanti untuk satu buah baloknya. Kemudian ke begelnya, begel. Jumlah batang begel itu cara mencarinya sama seperti tadi, contohnya itu adalah panjang total, panjangnya adalah 6 dibagi jaraknya adalah 0,15 ditambah 1, hasilnya adalah 41. Nah, di sini 41 buah diameter 8. Panjang satu buah begel kita lihat di sini adalah 15. Ini 15. Kemudian sini 10, berarti 30, sisi tegaknya 30, sisi datarnya 20 tambah 0,55 berarti dia 0,6. Kemudian kebutuhan total panjangnya adalah panjang total yang dibutuhkan untuk begel itu adalah 25 meter, 24,6 meter. Nah, 24,6 dan 24,6 ini kita taruh sini semua, jadi kita zoom yang bagian sini panjang, kalau nanti jumlah begelnya banyak kita zoom sini. Kemudian nah itu, kemudian berapa sih berat besi per meter panjangnya? Berat besi per meter panjang artinya begini, bisa dilakukan dengan menggunakan tabel atau kita menggunakan rumus ini, sama dengan 0,006165. Ini adalah koefisien pengali besinya kali diameternya, kali diameter 8 kali diameter 8. Nah, jadi berat besi diameter 8 per meternya adalah 0,395 kalau saya bulatkan ini ke atas sedikit. Kemudian untuk diameter 10 tinggal saya rubah, di sini adalah 10 kuadrat, diameter 10 kuadratnya. Jadi 6165 sebenarnya, tapi karena kita bulatkan jadi ini 12 nya. Ini 12. Kemudian ini 13 misalkan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan ini seperti ini. Nah, berapa sih berat besinya? Berat besinya adalah panjang dikalikan dengan berat besi per meter, sehingga di sini adalah 9,1, di sini 9. Nah, kita lihat di sini berapa dia, 14, sekian berat besinya. Kemudian
berat besi ini kita jumlahkan. Berapa sih berat besi untuk satu balok itu, balok ring itu. Nah, ini beratnya adalah seperti ini. Kalau saya tambahkan aja bagian belakangnya walaupun dia tidak ini. Sorry, ini saya ada kalikan satu. Jadi berat total satu buah ini adalah 24,63 kg. Kemudian jumlah yang sama di sini adalah 3, berarti 3. Sehingga total berat besi untuk balok yang 3 itu adalah hasil kalian ini. Sehingga dia 73,8. Nah, ini untuk yang tipe 1 panjang 6 meter itu beratnya adalah 73,88 kg. Jadi ini adalah proses perhitungan pembesiannya. Jadi untuk tipe yang 5, 3, 5,345, 1,5 dan 1,8 dapat kalian tentukan, dapat kalian hitung sendiri. Nah, nanti dikumpulkan keseluruhannya. Demikian video ini, semoga kalian dapat memahami proses perhitungan pekerjaan ring balok dari betonnya, pembesian dan backcastingnya. Saya ucapkan selamat mencoba dan terima kasih.